Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Wa sholli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian kita rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita mengkaji ilmu fikih yang kita bahas dari matan Abu Suja ya, atau matan Ghayah wa Taqrib, yang kita bahas ya dari dua syarah ya, yaitu Fathul Qarib. Fathul Qarib ini untuk memperjelas permasalahannya, masalahnya. Sedangkan yang kedua At-Tadhhib fi Adilati Matnil Ghayah wa Taqrib itu untuk menyebutkan tentang dalil-dalilnya. Kita melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya ya, yaitu ya tentang bejana ya, al-aniyah. Ya, kita lihat dulu ini matannya. Ini matan Abu Suja. Ada yang nyoba baca ininya, matannya? Padahal siapa? Wajuludu, bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Sat? Kitabnya Sat? Ini yang ada di layar, Pak. Oh ya. Ikut di layar. Faslun ya, wajulu. Jadi kita membahas poin ini. Wajuludul maitati tathuru bidibagi, dan kulit bangkai itu suci dengan cara disamak ya, illa jilal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, apa yang lahir dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya. Ya, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah, dan tulang bangkai dan rambutnya itu najis kecuali adami ya, kecuali manusia. Ini sebenarnya sudah dibahas ya pembahasan ini, tapi kita sedikit baca kembali dari Fathul Qarib. Ya, ini syarahnya, penjelasannya Fathul Qarib. Faslun, suatu pasal. Jadi krisya'in minal a'yanil mutanajisah, ya, dalam menyebutkan sesuatu dari barang-barang atau benda-benda yang najis. Wa ma yathuru minha bidibag, dan apa yang suci darinya dengan disamak. Wa ma la yathur, ya, dan apa yang tidak suci. Ya, di sini dijelaskan wajurudul maitati kulluha tathuru bidibag, dan kulit bangkai itu seluruhnya suci dengan disamak. Sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi, sama saja ya, baik dalam hal itu
baik itu bangkai yang dimakan dagingnya dan yang selainnya. Wa kaifiyatu dabghi an yanzi'a fudulal jildi. Dan cara menyamaknya itu adalah dengan menghilangkan sisa-sisa di kulit mimma yu'afinuhu, dari apa yang bisa merusaknya, ya, atau yang membuatnya yang membuat busuk, ya, yu'afinuhu minadam, dari darah, wa nahwihi, dan yang semacamnya, bisa inhirif, dengan sesuatu yang hirif itu pedas, ya, yang pedas, yang zatnya itu kuat, gitu, ya. Keabsin, ya, seperti abs, ya, absin itu jenis tanaman, ya, dia disebut juga tuja, ya, tuja atau platycladus, ya, nama ininya. Absin itu. Walau kana al-hirrifu najisan, meskipun tanaman yang pedas itu najis. Ya, kadarki hamamin, ya, seperti kotoran merpati, ya, kafa fidagbi, maka dia cukup, ya, di dalam menyamak. Ya, jadi meskipun benda, ya, yang dijadikan untuk menyamak kulit binatang tersebut najis, ya, yang penting bisa menghilangkan hal-hal yang menempel di kulitnya itu, ya, dari darah dan yang lainnya yang bisa membuat busuk, yang bisa merusaknya. Ya, kenapa yang sesuatu yang najis dibolehkan? Karena setelah disamak oleh sesuatu yang najis itu kan harus dibersihkan lagi dengan air. Ya, dibersihkan lagi dengan air, ya, sehingga walaupun dia najis kan sudah kemudian dibersihkan dengan air. Gitu. Yang penting bisa menghilangkan sisa-sisa yang menempel di kulit. Begitu. Ya, jadi setelah disamak ini, ya, menjadi suci dalam arti bisa digunakan untuk, karena ini kaitannya, ya, dengan wadah bejana, ya. Wadah yang dipakai untuk menyimpan air. Jadi biasanya apalagi di zaman dulu kan banyak barang-barang itu dibuat dari kulit. Ya, dibuat dari kulit. Yang untuk tempat air, bisa digunakan untuk tempat air. Ilal jildal kalbi wal khinzir. Ya, kecuali kulit anjing dan babi. Ya, ini sudah dijelaskan dalil-dalilnya di pertemuan yang sebelumnya, nanti di video. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang lahir dari keduanya. Maksudnya ayah ibunya itu sama-sama anjing atau sama-sama babi. Au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya, ya. Maksudnya misalnya anjing menikah kawin dengan yang lain, ya, dengan kambing misalnya, lalu lahirlah anak. Nah, itu juga tetap dihukumi sama seperti anjing atau babi. Ya, hayawanin tohir, ya, bersama hewan yang suci, yaitu tadi hewan yang suci, misalnya kambing. Fala yathuru bidibag, ya, maka tidak bisa suci dengan cara disamak. Gitu. Karena anjing dan babi ini dalam kondisi hidup saja dia najis. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Ya, karena yang kita bahas nih mazhab Syafi'i, ya. Sehingga kita tahu, ya, di mazhab Syafi'i ini seperti apa, lalu dalil-dalilnya bagaimana, ya. Adapun nanti kita sudah kemudian meneliti lebih dalam lagi tentang suatu permasalahan,
lalu kita kemudian misalnya menemukan yang lebih kuat daripada apa yang ada dalam mazhab Syafi'i itu tuh silahkan. Ya dalam pengamalan tuh sebetulnya orang mengikuti apa yang sesuatu yang kuat, yang nampak ya di dalam dirinya itu. Ya tidak harus belajar mazhab itu tidak harus fanatik dalam pengamalan. Tapi dalam segi ilmu kita harus pelajari dulu ya, kenali dalam mazhab Syafi'i itu seperti apa, dalil-dalilnya bagaimana. Ya pahami dulu oh begini. Nah nanti kita kaji lebih dalam lagi dengan misalnya membandingkan di para ulama lain ya dengan penerapan ilmu-ilmunya ya lalu nampak sesuatu yang kita anggap lebih kuat daripada itu silakan dalam pengamalan itu ya tidak masalah. Gitu ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i anjing dan babi itu terkategori najis ya. Itu dalilnya karena dalam keadaan hidup saja dia najis, apalagi dalam keadaan bangkai kulitnya tidak bisa dibersihkan, ya. Gitu. Pendalilannya sangat apa namanya kita bisa membaca ya lebih luas lagi misalnya kalau di kitab At-Tadzhib ini ya tentang dalil memang tidak panjang lebar dibahas, dia hanya menyebutkan secara ringkas ya, dalil-dalil inti. Ya, kalau ingin lebih dalam lagi mengkaji dalilnya ya silakan baca kitab-kitab mazhab Syafi'i yang memang lebih luas, lebih lebar pembahasannya. Ya, misalnya kitab yang cukup besar ya Al-Majmu ya Syarah Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ya, beliau pentahqiq di mazhab Syafi'i ya. Syarah-syarah dari Matan Abu Suja juga yang lebih luas lagi gitu ya. Termasuk juga karyanya Al-Mawardi misalnya ya, dalam kitab Al-Hawil Kabir. Itu di situ didiskusikan pendalilannya. Ya, dalil intinya kan yang tuhuru ya inai ahadikum idza walagha fil kalbu an yaghsilahu sab'a maratin. Sucinya ya sucinya tuhurina bejana kalian yang dijilat oleh anjing. Ya, dijilat itu kan artinya ada airnya, basah ya. Ya. Dengan 7 kali dicuci yang ulahuna yang pertama dengan tanah. Nah, itu menunjukkan air liur anjing najis. Nah, kalau air liur eh, yang setiap saat si anjing itu menjulurkan lidahnya, ya, ini menunjukkan ada proses pembersihan ya di mulutnya itu. Nah, kalau sesuatu yang paling bersih, kita anggap paling bersih dalam tubuh anjing itu yaitu air liurnya saja najis, apalagi eh, badan yang lain. Nah, ini yang menjadi pendalilan dalam mazhab Syafi'i. Ya, dan air liur itu sendiri kan diproduksi dalam tubuh, ya dari tubuh, gitu. Nah, lalu anjing, kenapa juga dianggap najis? Ya, nah ini ada proses kias di sini. Ya, ada proses kias. Selain memang di ayat kan disebutkan juga apa itu? Tapi yang paling ini adalah kias ya. Jadi dikiaskan kepada anjing. Ya, di mana babi itu kan lebih lebih buruk daripada anjing. Ya, karena babi itu kan jelas di dalam Al-Qur'an diharamkan. Ya, gitu. Sehingga dikiaskan kepada anjing dalam hal kenajisannya, ya, dan juga dalam
kulitnya tadi ya tidak bisa disucikan ya, dan juga cara mencucinya juga dikiaskan kepada anjing dalam mazhab Syafi'i. Itu dicuci 7 kali. Pertama dengan tanah ya. Begitu. Wa azmul maitati, dan tulang dari bangkai itu, wa sya'ruha, dan rambutnya, najis ya, adalah najis. Sama-sama najis. Wa kadza al maitatu aidon najisah. Ya, begitu juga bangkai itu najis. Wa urida biha azzailah. Ya. Jadi baik itu tulangnya, rambutnya ya, dari secara keseluruhannya. Ya. Wa urida biha, yang dimaksud dengan bangkai itu ya azzailah al hayatu, ya bi ghairi zakatin syar'iyyah. Ya, yang hilang kehidupannya ya, maksudnya mati tanpa dengan disembelih secara syariat. Fala yustasna hina idzin, maka tidak dikecualikan ketika itu janin mudzakat. Ya, janin yang disembelih idza kharaja min batni ummihi maitan. Ya, apabila keluar dari perut ibunya dalam keadaan bangkai, li'anna zakatahu fi zakati ummi. Ya, karena penyembelihannya itu adalah dengan penyembelihan induknya. Ini sebagaimana dalam hadis ya disebutkan zakatul janin zakatu ummi. Ya, itu hadis. Jadi tidak dikecualikan janin ya yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan mayit, bangkai. Jadi jangan dianggap dia itu adalah bangkai maitah, janin yang keluar dari perut ibunya. Kalau ibunya, induknya itu disembelih dengan cara syar'i. Ya, jadi hukum bagi janin ya, hewan itu ya adalah mengikuti kepada induknya. Ya, kalau induknya disembelih dengan cara syar'i ya, disembelih dengan cara syar'i sehingga dia menjadi halal. Nah, maka ketika anaknya itu, jadinya itu keluar dalam keadaan mayit, maka dia juga hukumnya sama seperti induknya, mengikuti kepada hukum induknya. Ya, kalau induknya mati tanpa disembelih, artinya bangkai, ya maka janinnya juga dianggap sebagai bangkai. Jadi mengikuti kepada induknya, janin itu. Ya. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayat, dan begitu juga yang termasuk yang dikecualikan ya al-madhkurah, yang disebutkan fil mabsutat ya, di dalam kitab-kitab yang panjang ya, yang tebal. Ya, karena beliau menuliskan ini ringkas ya, untuk pemula ya. Kalau yang penjelasan-penjelasan yang lebih panjang lagi ya bisa dibaca di kitab-kitab yang lebih panjang lebar lagi menjelaskannya. Ya, itu jadi dikecualikan apa yang dikecualikan tadi ya, kulit anjing dan babi dan yang lahir dari itu dikecualikan, tidak bisa disucikan dengan cara disama. Sumas tasna, kemudian beliau ya, maksudnya penulis ya Abu Suja, mengecualikan min syi'ril maitati ya, dari
dari min sya'ril maitati, ya maaf, dari rambut bangkai itu, kaulahu, perkataannya, ilal adami, kecuali adami, ya maksudnya manusia, ai fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi, ya sesungguhnya rambutnya itu suci seperti halnya bangkainya, ya bangkai manusia tidak najis, ya gitu. Sehingga rambutnya pun ya sama, tidak najis, gitu, karena memang manusia itu dimuliakan, ya sebagaimana di dalam ininya pendalilannya, yang sempat terpotong ya di video sebelumnya di kitab At-Tadhib, ya, yang ditulis oleh Mustafa, ya, di Bulbugo, ya, Fidhullah. Ya, jadi wa ammal adami fala tanjusu maitatu, ya, orang manusia, ya anak Adam, itu tidak najis bangkainya, ya, wa kadzalika adzauhu, begitu pula bagian-bagiannya, ya termasuk tadi rambutnya. Liqaulihi ta'ala, ya karena firman Allah Ta'ala ini dalilnya. Jadi kalau kita ingin melihat dalil-dalil dari mantan Abu Suja ini khususnya, jadi kitab ini At-Tadhib, ya fi adilati matnil ghaya wa taqrib. Ya liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa laqad karramna bani Adam. Ya, sungguh benar-benar kami telah memuliakan Bani Adam, keturunan Adam. Ya, surat Al-Isra ayat 70. Wa hadza yatanafa ma'al qawli binajasatihi ba'da mautihi. Ya, dan ini bertentangan dengan perkataan dengan najisnya, ya setelah matinya. Ya, jadi kalau Allah memuliakan Bani Adam, artinya Allah memuliakan baik ketika dia hidup, ya, bahkan ada ya dalam hadis ketika larangan untuk menyakiti mayit, ya manusia, gitu, Rasulullah menyampaikan bahwa manusia itu dihormati, dimuliakan baik ketika dia hidup ataupun ketika dia mati. Nah, maka dari ayat itu, dari hadis itu, ya bisa diambil, ditarik kesimpulan hukum, sehingga manusia itu tidak najis, ya mayitnya, begitu. Karena kalau najis menjadi suatu hal yang tidak dimuliakan, ya. Wa haruma tanawulu lahmihi, ya, dan haram memakan daging, ya daging dari bangkai manusia, ya mayit, ya manusia, lihurmatihi, karena kehormatan, ya karena dihormatinya, karena dimuliakannya manusia, karomatihi, ya, karena kemuliaannya, begitu, ya. Nah itu untuk pembahasan tentang kulit bangkai, ya, tadi, ya. Nah, kemudian lanjut ke permasalahan berikutnya, ya. Masih tentang bejana al-aniyah. Faslun, pasal berikutnya. Jadi matan Abu Sujanya. Ya, wala yajuzu istimalu awani zahabi wal fiddati. Ya, dan tidak boleh, ya menggunakan awani, ya jamak dari aniyah, bejana az-zahab, emas, ya wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Ya, dan boleh menggunakan selain dari keduanya, ya maksudnya selain daripada emas dan perak, ya minal awani, dari bejana-bejana.
Ya. Biasanya di Fathul Qorib ya terlebih dahulu. Faslun, suatu fasal, ini juga tidak terlalu panjang. Nah ini ya. Faslun, suatu fasal. Fi bayani ma yahrumu isti'malu. Ya, dalam penjelasan apa yang haram penggunaannya ya minal awan dari bejana-bejana wa ma yajuz ya dan apa yang boleh. Jadi apa yang haram, apa yang halal ya untuk digunakan sebagai bejana. Wa bada bil awali, maka penulis ya Abu Suja memulai dengan yang pertama, maksudnya dengan yang diharamkan. Faqal, maka dia berkata, wala yajuzu fi ghairi daruratin, maka tidak boleh pada selain darurat ya dalam kondisi tidak darurat li rajulin aw imra'atin, baik bagi laki-laki atau perempuan, istimalu syai'in min awani dzahabi wal fiddah. Ya, menggunakan sesuatu dari bejana emas dan perak, la fi aklin, ya, tidak dalam hal untuk makan, dalam hal makan, jadi menggunakan wadah-wadah untuk makan sebagai piring ya dan sebagainya. Wala fi syurbin, ya, dan juga tidak dalam meminum ya untuk minum ya wala fi ghairihima, dan juga tidak pada yang lainnya, pada penggunaan yang lainnya. Wakama nanti di dalilnya kita jelaskan di At-Tadhib ya. Jadi kalau Fathul Qorib ini memperjelas permasalahannya dulu. Ya, wakama yahrumu isti'malu madzukiro. Ya, sebagaimana ya haram menggunakan apa yang telah disebutkan. Yahrumu tikhadzuhu min ghairi isti'malin. Maka haram juga mengambilnya, ya, mengambilnya atau membelinya ya walaupun tanpa digunakan. Fil asoh, menurut pendapat yang paling sahih ya. Apa namanya? Haram penggunaan, haram juga mengambilnya dalam arti apa ya, untuk misalnya untuk pajangan ya. Ya, tapi dari emas dan perak kan tentu ada pengecualian ya. Kalau untuk disimpan ya sebagai harta simpanan ya itu tentu boleh. Ya untuk emas, perak, ya apalagi dijadikan sebagai mata uang di zaman ini. Itu boleh. Ya hanya tidak boleh diolah ya. Jadi emas ini dalam arti tadi dijadikan sebagai tempat makan, tempat minum, ya misalnya hiasan-hiasan di rumah begitu. Yang dipajang gitu ya. Jadi ittikhadhu itu kita bisa maknai yang di suatu yang dipajang ya. Kalau disimpan itu pengecualian. Dan juga dipakai ya sebagai perhiasan oleh perempuan, nah itu juga kan boleh. Nah, kalau untuk laki-laki tidak boleh. Wa yahrumu aidon ya, dan diharamkan juga al-inaul matli. Ya, bejana yang matli. Matli itu artinya dilapisi. Jadi gelas ya misalnya atau bejana ya itu dia terbuat dari apa bahan-bahan yang selain emas dan perak ya, dari bahan yang lain, tapi kemudian
dilapisi ya luarnya itu ya oleh emas atau perak. Ya bidahabin au fidatin ya. In hasola minatilai ya jika ada ya dalam pelapisannya itu syai'un bi ardihi alanna sesuatu yang di apa namanya disodorkan kepada api ya maksudnya di dibakar ya supaya nempel ya itu di bejana itu ya nah itu juga sama ya diharamkan. Wa yajuzu istimalu ina'i ghairihima dan boleh menggunakan bejana selain daripada keduanya ay ghairi dzahabi wal fiddah selain emas dan perak minal awani nafisah dari bejana-bejana yang berharga ya nafisah ka ina'i yakut seperti bejana yakut ya mutiara atau permata yakut. Ya wa yahrumul ina'ul mudabbab ya dan juga haram bejana mudobab. Nah ini kalau mudobab mudobab itu maknanya menambal yang retak. Ya mudobab. Nah untuk mudobab ini apa namanya hukum yang berkaitan dengan mudobab yang dari perak ya. Jadi menambal yang retak dengan perak itu dirinci hukumnya. Tidak mutlak. Tidak mutlak boleh, tidak mutlak ini. Tapi dirinci ya. Yaitu ini rinciannya. Ya bidobatin pidotin kabiratin urfan lizina. Jadi haram. Nah, haramnya itu kapan menambah yang retak dengan perak? Ya haramnya adalah kalau besar, ya nambalnya besar. Jadi tambalannya itu banyak gitu ya, besar. Ya urfan secara secara tradisi ya, lizina ya untuk sebatas hiasan. Ya untuk sebatas hiasan. Fa'in kanat kabiratan lihaja. Ya dan maka jika besar ya memberikan tambalan ya terhadap bejana itu yang besar ya ininya ukurannya begitu ya. Tapi karena kebutuhan, karena dibutuhkan ya artinya tidak ada lagi yang bisa untuk menambal itu ya selain daripada perak. Tidak ada yang lain dan juga misalnya retaknya itu banyak. Ya, retaknya itu banyak ya. Jadi karena suatu kebutuhan, karena dibutuhkan, nah, maka boleh disertai dengan kemakruhan ma'al karoha. Disertai dengan kemakruhan. Ya, au sogiratan atau kecil urfan ya secara tradisi lizina ya untuk hiasan saja, kecil tapi tujuannya untuk hiasan kurihat ya, maka dimakruhkan. Ya, kalau kecil hanya untuk hiasan itu makruh. Aulihaja fala tukro ya atau karena kebutuhan ya kecil tapi karena memang dibutuhkan ya maka tidak makruh ya tidak makruh. Nah amma dobbatul zahabi fatahrumu mutlaqon ya adapun dobah ya atau tambalan tadi dengan emas itu haram secara mutlak kama sohahun Nawawi ya sebagaimana yang disahihkan ya oleh Imam An-Nawawi
ya dalam permasalahan ini. Ya. Karena memang ulama lain yaitu Imam Ar-Rafi'i, ya Imam Ar-Rafi'i itu ulama sebelum Imam Nawawi yang juga sangat menjadi rujukan ya di dalam mazhab Syafi'i itu, ya itu beliau memandang tentang dari emas ini itu sama dirinci ya menurut Imam Ar-Rafi'i itu. Tetapi oleh Imam Nawawi ya justru ditahqiq lagi ya. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i ya, Imam Rafi'i itu kan pendahulu ya dari Imam Nawawi. Jadi karya-karya ulama sebelumnya ya itu kemudian dibahas kembali, ditahqiq kembali oleh Imam Ar-Rafi'i ya. Misalnya karya-karya Imam Al-Ghazali ya sebelumnya. Yang tiga itu ya dalam bidang fikih ada Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Itu kan disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i ya dalam Syarhul Kabir, Syarhul Shogir ya. Kemudian juga diringkas dalam Muharrar Al-Wajiz. Ya, nah, lalu datanglah setelahnya Imam Nawawi yang meneruskan tahqiqan ya, penelitian terhadap dalil ya dalam mazhab Syafi'i ini. Yang dari Muharrar Al-Wajiz itu diringkas tapi dengan tambahan ya 2/3 meringkasnya itu, 1/3-nya adalah merupakan tambahan beliau yang dalam kitab Minhajul Thalibin Imam Nawawi. Ya ya kemudian juga dari karya lain yang Imam Ar-Rafi'i ya dari Syarhul Kabir itu juga diringkas dalam kitab Imam Nawawi yang lain itu Raudhatul Thalibin dengan ada tambahan. Maka sering disebut Ziyadatur Raudhah. Nah, dalam pembahasan-pembahasannya tidak semua setuju Imam Nawawi dengan kesimpulan Imam Ar-Rafi'i. Ya, jadi misalnya di dalam Minhajul Thalibin itu ada beberapa permasalahan yang Imam Nawawi berbeda dari Imam Rafi'i dan para ulama setelahnya kemudian mengkaji lagi dan sepakat bahwa apa yang ditahqiq oleh Imam Nawawi itu lebih kuat daripada Imam Ar-Rafi'i. Nah, di antaranya permasalahan ini. Ya, jadi kalau menurut Imam Ar-Rafi'i, emas dan perak itu sama rinciannya seperti ini. Ya, tadi ya yang besar untuk hanya untuk hiasan, ya itu berarti haram. Nah, baik emas dan perak sama kalau menurut Imam Rafi'i. Ya, kalau besar untuk kebutuhan itu makruh, ya kecil untuk hiasan makruh, kecil untuk kebutuhan tidak makruh. Sama baik eh, perak ataupun mana. Sedangkan Imam Nawawi ya gitu memberikan kesimpulan lain ya. Kalau kalau emas itu haram secara mutlak. Ya kan? Karena memang hadis yang menyebutkan tentang bolehnya menjadikan sebagai dobah ini menambal yang retak itu kan hanya berkaitan dengan perak saja hadisnya itu. Ya, misalnya kita lihat di Tadhib ya. Ya, misalnya hadisnya wa Bukhari ya, wa Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harir walad dibaj. Ya, janganlah kalian memakai sutra. Ya, dibaj juga sama sutra ya. Wala tasrabu fi aniyati dhahabi wal fidda dan jangan kalian minum pada bejana emas dan perak wala ta'kulu fi syafiyami dan
Janganlah kalian makan di bejana tempat makan dari emas dan perak itu. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena itu bagi mereka, maksudnya orang kafir di dunia dan bagi kita di akhirat. Bagian kita nanti di akhirat. Sehingga di dunia ini diharamkan. Ya, di baju itu naun nafis min thiyabil harir, ya macam, ya satu macam yang sangat tinggi harganya, ya, dari baju pakaian sutra. Ania jamu ina, ya, sihafuha jamu sohfah, ya, wahyal kosah, ya, kosah tempat makan yang cukup 5 orang. Lahum bagi mereka ay al kufar, orang kafir. Nah, ini kan yang dalam hadis ini secara mantuk, ya, secara mantuknya. Nanti sedikit-sedikit kita coba terapkan, ya, ilmu usul fikih ini. Ketika memahami lafaz, ya, dilalatul alfaz, dilihat mantuk, secara mantuknya, secara tersuratnya. Ini kan yang diharamkan makan dan minum. La tasrobu, kan, itu yang jelas tuh makan dan minum tidak boleh dari bejana emas dan perak. Nah, makanya kalau makan minum sepakat, ulama sepakat karena jelas mantuknya. Ya, lalu kenapa kemudian untuk penggunaan lain juga diharamkan seperti tadi? Karena kaitannya ini untuk tempat air, ya, wadah air untuk berwudu, ya. Kalau itu kan bukan minum kan, kalau itu untuk tempat wudu. Ya, nah dalilnya dikiaskan wa yuqasu alal akli masyurbi, dikiaskan kepada makan dan minum. Makan dan minum dilarang pakai emas dan perak. Nah, maka sama juga untuk penggunaan lain juga, ya. Wa yuqasu alal akli masyurbi ghairuhuma min wujuhil istimal, dari bentuk-bentuk penggunaan, wa yasmalu tahrim rijal wan nisa, dan mencakup pengharaman itu baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Ya, kecuali untuk perhiasan dan untuk perempuan itu dibolehkan. Tapi penggunaan lain walaupun bagi perempuan tidak boleh. Gitu, ya. Lalu yang lainnya selain emas dan perak dibolehkan, dihalalkan atau hiro. Kenapa? Li'annal asla al-ibahah, ya. Malam jadi dalil tahrim. Karena secara asal hukum segala sesuatu adalah mubah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya, jadi dalilnya adalah karena tidak ada dalil, tidak ada dalil. Karena kalau untuk mubah itu, ya. Bagaimana kiasnya itu? Kenapa makan dan minum tidak boleh, lalu penggunaan yang lainnya tidak boleh? Ya, itu kan melihat makan minum itu kebutuhan paling utama kan bagi manusia. Ya, dibanding dengan kebutuhan lain. Paling kebutuhan primer ya bagi seorang makan dan minum. Nah, kalau untuk kebutuhan primer saja, makan dan minum saja tidak boleh, ya, menggunakan emas dan perak, apalagi yang bukan kebutuhan primer, begitu. Ya, kiasnya itu. Ya, walaupun tidak semua ulama sepakat, ada juga yang karena jadi apalagi Zahiriyah itu sangat terpaku kepada teks, ya, teksnya, makanya zahirnya. Ya, maka mereka tidak menerima kias kalau Zahiriyah itu. Beda dengan mayoritas 4 mazhab, semuanya menerima kias. Ya, begitu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang masalah bejana ini. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan kepada MC. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya. Jadi itu di chat tadi ada yang nanya. Oh, itu mau pemberitahuan, Ustadz. Untuk ini, Ustadz, hadis yang dari Abdullah bin Mughaffal itu kan teksnya itu wa'afirus saminata. Itu dicucinya sebanyak 8 kali, Ustadz. Sedangkan yang Abu Hurairah, baik yang riwayat Imam Muslim ataupun yang Bukhari, itu kan
perintahnya 7 kali Ustaz, wa ulahuna biturab. Nah, itu bagaimana menyatukan dua hadis yang kelihatannya kontradiktif itu Ustaz? Atau memang di sana ikhtiar Ustaz? Artinya jawazul amro ini gitu Ustaz. Gini menggabungnya. Yang ketujuh. Jadi ketika dengan tanah itu, ya, yang saya pahami ya, ketika dengan diberi tanah, sekaligus dengan air juga gitu. Ketika dicampur dengan tanah itu sekaligus dengan air si tanah itu. Ya tidak, sehingga seakan-akan menjadi 8 kan jumlahnya. Ya, wa firuhu ulahuna biturab kan 7 kali ulahuna yang pertama. Ya, yang pertama dengan apa namanya? Dengan tanah. Tanah. Yang ketujuh ya, berarti kan setelah itu dengan air 6-nya berarti kan dengan air kan. Kalau yang ke-7 kali kan yang pertama dengan tanah. Ya, berarti 6 setelahnya dengan air. Nah, ketika dengan tanah itu sebenarnya dengan air juga. Sehingga seakan-akan penambahan tanah ini yang ke-8. Makanya disebutkan di hadis lain wa firusamina. Yang ke-8. Ya, jadi ketika disebut 7 karena memang 7 kali. Ketika disebut 8 ya memang ketika melumuri dengan tanah itu pakai air juga. Ya, sehingga jumlahnya jadi 8. Itu yang Anda pahami ya dalam menggabungkan dua hadis itu. 8 kali itu bukan 8. 7 kali, cuman yang pertama kali dengan tanahnya campur dengan air. Ya, jadi maksudnya itu hanya 8 kali bukan 8 kali tanahnya. Tanahnya 7 kali, mungkin air sekali gitu. Kalinya itu bisa apa dilakukan mungkin ya. Berarti yang afirus samina biturab itu maksud nama di awal gitu Ustaznya. Kan kalau lihat itu kan teks kalau afirus saminah itu dia umum. Yang ke-8 itu apakah di awal, di tengah, di akhir kan itu umum. Seperti hadis redaksi lain juga kan ukhrohuna ada juga kan. Ukhrohuna gitu. Yang lainnya itu kan belum jelas di mana. Nah, ada hadis yang lebih jelas yaitu ulahuna. Nah, yang hadis ulahuna itu dianggap lebih kuat. Dan dia juga sebagai tambahan penjelasan kan, kalau yang sebelumnya belum jelas apakah di awal, di tengah, di akhir. Nah, sekarang ini hadis ini lebih jelas ulahuna. Ya, jadi lebih memberikan penjelasan ya di awalnya. Nah, berarti inilah sebagai penjelasan dari hal-hal yang masih mujmal tadi. Ya kan? Itu sebagai takyid ya, ini bisa dalam penerapan hamlul muqayyad, hamlul mutlaq alal muqayyad gitu kan. Suatu yang masih mujmal dalam dalil-dalil yang masih mujmal, yang masih belum jelas, ya kan ditarik kepada yang ditakyid, diperjelas yaitu ulahuna. Ya kan? Gitu. Kalau jawabannya mungkin untuk kajian pagi hari ini dicukupkan dulu. Bagi yang ada pertanyaan bisa diajukan di grup ya, grup kajian rutin MAIS untuk nanti kita diskusikan ya, untuk nanti kita cari jawabannya. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita peroleh ya, terutama tadi kaitan dengan kenajisan manusia. Ternyata bihurmatihi di sana itu kehormatannya, bukan keharamannya. Nah, belum lagi ada hadis yang dari Abu Hurairah itu yang menghindari Nabi Muhammad karena sedang junub.
berangkat dari sana memang manusia itu tidak najis. Insya Allah kita akan bertemu lagi esok hari dengan kajian secara Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan untuk terus mengkaji ulum syar'iyah di lembaga MAIS ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut di kajian rutinan MAIS setiap paginya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.